kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur, kami bangga punya Papa yang seperti Engkau. Amin, Papa amin. yang selalu menyertai kami. Papa yang tidak pernah meninggalkan kami. Papa yang selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Papa. Saat ini Papa berbicaralah ya. Berbicaralah ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui anak-Mu Tuhan, Papi Daniel Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh benar-benar mengerti arti dari kebenaran yang sesungguhnya. Kami tidak mau lagi hidup di dalam pembenaran pribadi, tetapi kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu, karena itu yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Kami mau buka hati kami, pengurapan yang selalu baru selalu ada dalam Papi Daniel Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang semangat, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Thank you semuanya, Papi. Ini malam hari ini kita akan ada hostnya, ya, hostnya langsung oleh Brother Jeremy. Silakan, Brother. Oke, kamera Facebooknya aku balik ya. Iya. Halo yang di Facebook semua, yang di Zoom juga, sementara yang di Instagram masih... Oh ini Facebook apa Instagram Pak? Facebook. Ini Facebook ya, sementara masih menunggu. Benar. Sebentar, kita malam ini cukup berbeda dari sebelumnya. Kita akan membahas tentang kebenaran versus pembenaran. Tapi kita nggak kayak biasanya yang Papi Daniel Alexander sharing, mengajar kita semua, khotbah atau apapun bahasanya. Tapi kali ini kita akan mengadakan sesi yang namanya talk show. Nah, di mana saya di sini bertugas sebagai host untuk bertanya langsung dari pertanyaan yang sudah dikumpulkan beberapa teman-teman yang semua sudah berikan ya. Jadi kami akan melakukan talk show malam hari ini terkait pertanyaan yang sudah. Sekarang kita langsung aja masuk ke sesi yang pertama. Di sebelah saya sudah ada langsung Papi Daniel Alexander. Oke, Selamat malam semua yang di Indonesia. Selamat pagi yang di Amerika. kelihatan ya yang di Ya, Zoom bisa selamat kelihatan. siang yang di Eropa. Puji Tuhan. Oke, sebentar saya bantu ke sini. Iya. Iya. Oke. Oke, Papi mungkin bisa. Ya sebentar ya, masih ngurus ini. Oke. Facebook yang satu belum jalan. Ya dan apa-apa. Jadi bagaimana? Oke, langsung aja nih Pak. Kita akan membahas tentang. Belum, rekamannya belum jalan. Tunggu. Oke. Satu, Ditunggu sebentar ya dua. teman-teman yang di Zoom, Ya, Facebook dan juga di Instagram. Tunggu. Oke. Kalau Posisi biasanya. dulu. Di sini kamu nggak bisa masuk. Oh nggak apa-apa. Jangan. Cukup Papi Supaya aja. mereka, gimana caranya Oke, ya? sebentar ya. Saya bantu setting di sini dulu. Supaya bisa masuk Iya. semua. Iya dan. Gak apa-apa, hostnya setengah gak apa-apa. Jangan. Oke, coba. Jauh sekali. Ya udah. Oke. Terkait saya ingatkan kembali lagi di depan terkait protokol kesehatan. Kebetulan kami berdua sudah saling mengenal dan sudah melakukan PCR swab secara bersama dan hasilnya puji Tuhan negatif. Tapi demi prokes kita tetap memakai masker. Oke, langsung aja. Papi, aman rekamannya ya? Aman, rekamannya aman. Iya. Oke. Shalom, Pap. Shalom. Selamat malam. Selamat malam semua. Langsung aja. Ya. Kita membahas tentang kebenaran versus pembenaran. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, boleh dibuka, Pak? Apa sih kebenaran versus pembenaran itu? Ya. Dua kata ini akar katanya sama, benar. Tapi arahnya itu berbeda jauh. Kebenaran itu benar. Artinya nggak bisa disalahkan. Nah, satu-satunya buku di dunia ini yang disebut the truth, kebenaran, itu hanya Alkitab.
Dan satu-satunya pribadi yang berkata, akulah kebenaran, Yohanes 14 ayat 6, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bicara tentang yang benar, bicara tentang kebenaran, maka kita tidak boleh keluar dari pribadi yang satu ini dan dari buku yang satu itu. Tuhan Yesus dan Alkitab. Nggak boleh keluar. Pembenaran itu beda lagi. Nah, seringkali kata pembenaran itu konotasinya negatif. Betul tidak? Sekian puluh persen, kalau ada pembenaran, itu sesuatu yang sebenarnya salah, tapi diusahakan untuk dianggap benar atau dibenarkan. Nah, ini berbahaya. Yeremia pernah menulis, nanti bila cari ayatnya, bahwa kebenaran manusia itu tidak beda dengan gombal, kain lara dalam terjemahan lama, kain yang kotor. Itu kebenarannya semua yang manusia anggap benar, ternyata di mata Tuhan tidak beda seperti kain gombal, kain kotor itu. Maka itu saudara, tidak ada seorang pun di antara kita bisa menganggap diri kita benar. Kalau kita itu salah, dan memang pada asalnya, pada dasarnya kita salah, maka kita ini perlu dibenarkan. Nah, namanya manusia tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Itu sikap kita. Dan itu sudah terjadi sejak nenek moyang manusia. Namanya Pak Adam. Ketika Tuhan tegur dia, berkata, oh Yeremia berapa itu? 646. Oh Yesaya. Bukan Rick. Yes itu. Kitab Yeremia. Atau enggak apa-apa, bacakan. Pokoknya kebenaran manusia itu seperti kain kotor. Itu dalam terjemahan kitab Yeremia. Oke, sambil dicari. Nah, sejak Taman Eden, ketika Tuhan tegur Adam, dia cari istilah kita, kambing hitam. Nah, itu sikap dasar manusia. Tidak mau disalahkan. Tapi kalau kita rendah hati, maka kita harus mau ditegur, dikoreksi. Nah, ayat yang pertama kita baca, itu 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Sebentar, Yeremia dulu ya. Yeremia dulu, nggak apa-apa. Ayat berapa? Yang kebenaran kita seperti kain kotor itu. Ada nggak? Ayat berapaan? Ini yang buka Yeremia berapa? Yesaya 64 ayat 6, Pak. Oh, Yesaya 64. Maaf, saya salah. Ya udah. Oke, yang Ricky tadi buka ya. Maaf, Yesaya 64. Bacain, Ari. Ayat yang ke-6. Ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya. Kesalahan kami. Ya, terus? Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, kain kotor ya. Tapi itu dalam kitab Yeremia. Coba carikan bahwa kebenaran kita seperti kain lara. Itu terjemahan lama. Bisa nggak dicari terjemahan lama kain lara? Itu Lara. Nggak ada? Oke, kalau gitu 1 Korintus 6 ayat 11 dulu. Lihat ini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Nah, kita ini perlu dibenarkan karena kita ini bersalah di hadapan Tuhan. 1 Korintus 6. Oke, ya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah, ya kita telah memberi diri kita satu disucikan. Kita telah memberi kita telah dikuduskan. Kedua, kita telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh Tuhan kita, TSI. Dan memang di antara kalian ada yang dulu hidup seperti itu. Seperti apa nanti baca ayat yang ke-9 dan 10-nya ya. Tetapi sekarang kalian sudah dibersihkan. 1, 2 disucikan, 3 dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena bersatu dengan Tuhan kita Yesus dan dengan roh dari Tuhan kita. Nah, tolong saudara catat.
Dibenarkan itu diterjemahkan dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Tolong catat. Dianggap tidak pernah berbuat salah, padahal dulu kita salah. Maka itu dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang bisa membenarkan seorang berdosa seperti kita. Dianggap gak pernah berbuat salah. Nah, maka itu jangan cari pembenaran. Oke, saya kembalikan pada host. Oke, Sampai jadi sini jangan dulu. cari kebenaran, pembenaran. Pembenaran. Oke. Berarti terkait pembenaran dan kebenaran sudah selayaknya kalau kita semua mengikuti yang benar, tapi bukan dibenarkan gitu, Pak ya? Oh, bukan membela ya. Iya, bukan membela diri Oke, sendiri. siap. Oke, langsung kita lanjut ke sesi pertanyaan yang sudah Iya, disiapkan. oke, siap. Yang pertama ada pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana caranya supaya kebenaran lebih bisa mempengaruhi kehidupan kita daripada pembenaran oleh orang. Ya, itu pertanyaan pertama ya. Ya. Kalau kita tidak mau cari pembenaran, maka rendahkan hati kita. Misalnya kita dituduh, kita disalahkan. Nah, kalau ada kata dituduh, disalahkan, apalagi difitnah. Sebetulnya orang itu yang dituduh, yang disalahkan dan difitnah, sebetulnya nggak salah. Tapi orang menuduh. Nah, bagi saudara dan saya yang yakin dan percaya betul-betul bahwa kita tidak bersalah, jangan bereaksi negatif ketika kita disalahkan atau dituduh atau difitnah. Memang tidak salah kok. Untuk apa? Nah, itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Waktu dia diadili dengan pengadilan yang sangat tidak adil. Kalau istilah sekarang, Tuhan Yesus itu mengalami pengadilan jalanan. Ngerti nggak kata pengadilan jalanan? Orang-orang ikut melempari batu, ikut mencaci maki, ikut meludahi, ikut meninju Yesus. Dia diam. Yesaya menulis dia seperti domba bisu, nggak mau membalas karena dia memang nggak salah. Itu cuma tuduhan dan fitnah. Nah, biasanya orang yang cari pembenaran, dia itu sebetulnya salah, cuma nggak mengakui kesalahannya, maka itu cari pembenaran. Nah, kita jangan seperti itu. Oke. Jadi orang yang mencari pembenaran, dia sebenarnya tahu kalau dirinya sendiri sebenarnya salah. Gitu, Pak ya? Tapi nggak terima. Tapi nggak terima. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Mengapa orang lebih mudah percaya terhadap pembenaran dibanding kebenaran? Ya. Nah, itulah namanya manusia, kupingnya tipis. Betul? Manusia itu nggak mau ngakui kalau dirinya salah. Tapi hari ini dalam pelajaran kita, saudara, sudahlah. Kalau memang kita nggak salah dan dituduh salah, belajar seperti Yesus, nggak usah cari pembenaran. Tapi kalau kita memang salah dan ada orang yang mengkritik kita, ada orang yang mengingatkan. Nah, ini loh. Fitnahan tuduhan yang adalah kebenaran, berarti kita memang salah. Nah, kalau memang kita itu salah dan ada orang yang menuduh atau memfitnah, dalam tanda kutip, ya rendahkan hatilah, terimalah. Memang aku begitu, ampuni aku Tuhan. Selesai. Gampang sebenarnya ya. Gampang. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Berbohong untuk kebaikan, apakah kebenaran atau pembenaran? Ya. Ada contohnya di sini, ada contohnya. Yang sering kali terjadi adalah ketika telepon berbunyi, suruh angkat misalnya temannya, rekannya, anaknya bilang lagi keluar, sedang tidak di rumah. Nah, itu Padahal orangnya di situ. padahal orangnya di situ. Iya. Kebenaran tidak bisa kompromi dengan ketidakbenaran. Jadi seperti itu jelas salah. Kalau memang kita di rumah dan ada orang perlu kita, ya bilang aja, sorry lagi sibuk nggak bisa terima telepon. Daripada kita mengelak dan makin berdosa. Dibilang tidak ada padahal ada orangnya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kita kan masih manusia. Apakah ini kebenaran atau pembenaran untuk hidup dalam pemakluman? Ya, memaklumi itu tergantung kondisinya. Misalnya orang cacat, maaf ya, harus cepat-cepat. Ternyata dia nggak bisa cepat karena memang dia cacat. Ada bagian tubuh yang nggak lengkap. Nah, untuk itu kita harus memaklumi orang itu. Tetapi kalau kita memang salah
dan tidak bisa cepat atau santai-santai. Nah, diingatkan kita jangan cari pembenaran. Memang kita yang salah. Nah, itu keadaan yang berbeda. Oke. Berikutnya, mengapa manusia harus mencari kebenaran? Bukankah lebih indah kalau kita berbuat baik dan saling mengasihi saja, biar nggak ada pertengkaran? Oke. Berbuat baik itu bukan kebenaran. Ini harus beda. Ada banyak agama di dunia mengajarkan berbuat baik. Tetapi syarat untuk masuk surga itu bukan berbuat baik, tapi dibenarkan. Apalagi kalau perbuatan baik yang manusia lakukan itu untuk menutupi kesalahannya. Waduh, itu suatu kejahatan yang luar biasa. Nah, ini bedanya, ada jalan. Ini bedanya dibenarkan dan pembenaran. Maaf ya, jangan tersinggung. Istilah money laundering, pencucian uang. Kita ingat bukan? Itu tujuannya pembenaran. Ya, hasil kejahatan supaya uangnya jadi bersih, maka dicuci di dalam agama. Diserahkan untuk amal, diserahkan untuk sosial. Itu pembenaran. Kalau memang kita hidup benar, uangnya bersih karena hasilnya halal, karena dari hasil halal, ya sudah, nggak usah takut. Maka itu kita perlu dibenarkan karena perbuatan baik tidak menjamin kita diselamatkan, hanya dibenarkan. Karena hanya Tuhan yang bisa menganggap kita nggak pernah berbuat salah. Oke, berarti untuk pertanyaan kali ini dengan pernyataan bahwa berbuat baik aja, ngapain harus cari kebenaran? Yang penting sama-sama damai, itu nggak benar? Nggak boleh. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini agak curhat nih rupanya nih. Panjang. Saya pernah terlibat pelayanan di gereja. Oke. Namun karena pelayanan itu, pasangan saya merasa dirinya sudah diabaikan. Sehingga dia berpikir bahwa saya lebih mengutamakan pelayanan daripada dirinya selaku pasangan. Di sini masih pacar ya. Dan hal ini juga terjadi pada teman-teman saya yang mempunyai pacar. Tapi kasusnya dia mendahulukan pelayanan, sementara dia harus meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional. Berarti terhadap karirnya mereka di luar selain pelayanan. Nah, apakah mengutamakan pelayanan menimbulkan konflik di keluarga atau di bisnis itu merupakan kebenaran? Ya, ada dua jawabannya. Satu, yang masih berpacaran kan tadi nyinggung masalah pacar. Ingat ya, menikah itu nggak cuma dengan orangnya, nggak cuma dengan fisiknya, tapi menikah itu dengan visinya. Dengar ya, anak-anak muda yang belum menikah ini penting. Kalau menikah hanya dengan fisiknya, karena kegagalannya, karena kecantikannya, tapi visi nggak dinikahi, ya akhirnya begitu, cemburuan terus. Kamu kok lebih mengutamakan pelayanan di gereja, kamu kok ngabaikan aku minta jemput kok kamu nggak jemput. Nah, tolong, kalau pacarmu begitu lebih baik putus sebelum kau mati muda. Maaf ini ya, lebih baik putus sebelum kau mati muda. Jadi menikah dengan visinya. Tapi seorang dokter yang profesinya melayani pasien tidak boleh berkata begini. Ketika ada pasien gawat di IGD, ternyata di gereja ada pelayanan. Kalau itu dokter, tinggalkan pelayanan di gereja, kerjakan menolong pasien, karena itu tugas. Nah, jadi kita harus tahu profesi kita apa. Jadi pelayanan di gereja bisa kita tinggalkan kalau profesi kita dokter. Nah, saya harap contoh ini bisa mengerti ya. Oke, lanjut. Di masa PPKM ini, kita tahu bahwa pemerintah sedang menerapkan beberapa peraturan darurat. Namun, di sisi lain ternyata sebagian peraturan itu dapat menghalangi kita dalam mencari nafkah. Nah, terutama bagi seorang suami. Contohnya, bagi beberapa teman-teman yang menggantungkan pekerjaannya atau penghasilan kesehariannya itu melalui bisnis-bisnis kecil seperti warung pinggir jalan, tambal ban tukang, dan lain-lain. Itu seperti apa? Sedangkan di Roma 13, wah ini yang tanya hebat ya. Sedangkan di Roma 13 disebut kita menaati pemerintah adalah wujud dari taat terhadap Tuhan karena mereka wakil Tuhan di bumi. Nah, itu pembenaran atau kebenaran? Ya, masalah perut kita harus punya hikmat betul-betul.
Jadi kalau pemerintah membuat peraturan seperti itu, berarti di pinggir jalan, di jalan-jalan, nggak ada orang boleh bebas jalan-jalan. Lah ngapain buka warung? Siapa yang beli? Loh betul tidak? Siapa yang beli? Karena nggak boleh jalan. Nah tolong, yang kerjaannya begitu, minta hikmat, pasti ada. Ini hari ini, saya kontak kepada beberapa teman. Ada gereja di Surabaya. Sebelum PPKM, ya, sejak pandemik ini. Aduh bagaimana? Ternyata ibu gembalanya berhikmat. Nah ibu gembala ini punya 2 anak, ternyata ahli foto. Apa yang dibuat? Jadi ibu gembala ini beritahu anggota jemaatnya, kamu bisa masak apa? Kamu bisa masak apa? Terus anak ibu gembala ini membuat foto dengan suatu teknik yang indah sekali. Nah itu diupload. Berarti menolong dong. Nah itu hikmat. Maka itu kalau ada yang sekarang karena PPKM ini terpaksa nggak kerja, percayalah, burung di udara Bapak pelihara, hidup kita pasti dipelihara karena kita lebih dari burung. Yang penting pakai hikmat dan minta kebenaran dinyatakan, jangan membenarkan diri sendiri. Wow, jangan membenarkan diri sendiri. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Harus tertanam di satu gereja lokal agar bertumbuh kedewasaan rohaninya. Ya. Pembenaran atau kebenaran, Pak? Menarik ya. Maaf, itu pasti pembenaran. Karena di Alkitab tidak ada istilah gereja lokal. Gereja itu selalu universal karena milik Tuhan yang universal. Maka itu kata gereja lokal itu salah. Hal kedua, selama COVID ini merajalela di bumi, mau tertanam bagaimana? Hari Minggu nggak ada ibadah di gereja. Semua ibadah kita di depan handphone, kita ditonton diri kita sendiri, dan kita menonton diri kita sendiri. Jadi jemaat itu bisa, maaf dalam tanda kutip, liar. Jemaat, anak-anak Tuhan sekarang liar. Ngerti gak kata liar? Bisa mendengar khotbah dari macam-macam pendeta karena berseliweran di sosial media. Jadi di masa seperti ini sudah nggak laku istilah tertanam di gereja lokal. Karena kita tertanam duduk di depan handphone kita sendiri dengan Tuhan. Oke? Oke, kembali diingatkan buat teman-teman yang sedang menyaksikan ini dimanapun, di Zoom, Instagram, dan Facebook, dimanapun, ini talk show tentang kebenaran dan pembenaran. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini tanpa harus menyudutkan salah satu pihak, ya. Karena ini pertanyaan diambil dari berbagai bidang dan juga ada yang dari sosial media tanpa mereka mau disebutkan namanya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tunduk pada otoritas dalam organisasi gereja. Karena tunduk pada pendeta atau aturan gereja, belajar tunduk pada Tuhan, kebenaran atau pembenaran. Jawabannya 2. Kalau pemimpin kita itu tunduk kepada Tuhan, maka kita wajib tunduk kepada dia. Tapi kalau gembala kita atau pemimpin kita nggak tunduk kepada Tuhan, maaf, dia punya program sendiri. Maaf. Jemaat buat pendeta ini adalah aset dan income. Maaf. Maaf ya saudara, jangan cari pembenaran untuk kita tunduk kepada pemimpin yang tidak tunduk kepada Tuhan. Tapi pemimpin yang mengeksploitasi dan memanipulasi jemaat, dan biasanya yang digitukan itu maaf, orang-orang kaya. Maaf, demi duitnya. Termasuk tadi tertanam di gereja lokal. Maaf saudara. Aduh, oh ini ada yang komen, semoga tidak ada organisasi gereja yang tersinggung karena selalu pakai istilah gereja lokal. Nah, untuk menyandera jemaat. Wow. Nah, ini keren ini. Ada komen di Facebook. Terima kasih yang di Facebook. Ya. Jadi maaf ya saudara, tidak semua hamba Tuhan itu hidupnya tunduk kepada Tuhan. Kita harus tahu, kalau pemimpin kita tunduk kepada Tuhan, tunduklah pada dia. Sama seperti Paulus pernah berkata, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Jadi kalau kita tahu pemimpin kita, walaupun dia rohani pintar khotbah, tapi kalau nggak tunduk pada firman, maaf,
mumpung masih ada pandemik, ya udahlah, ngerti sendiri, cari yang lain. Maaf. Tunduk pada firman. Oke, Ya. pertanyaan berikutnya. Mengenai ibadah raya atau ibadah minggu. Sebelum ibadah dimulai, seringkali atau ada beberapa gereja yang melakukan hal ini. Harus melakukan doa pengawalan, harus pre-worship, doa pembukaan, lagu praise, lagu worship, baru masuk firman. Rules-nya seperti itu. Apakah itu kebenaran atau pembenaran? Itu pembenaran, karena nggak tertulis di Alkitab. Jadi begini, semua bentuk pembenaran adalah, saya pakai istilah yang jelek, tapi saya harap nggak ada yang tersinggung. Tapi kalau ada yang tersinggung, yaitu orangnya, gitu aja sudah paling gampang. Tidak sedikit gereja memperkosa firman untuk mencari pembenaran. Nah, seperti pertanyaan tadi ini, mana ayatnya? Ada pre-worship, ada doa pengawalan, itu nggak ada. Jadi semua pembenaran itu melakukan firman yang tidak ada di firman. Itu pembenaran. Tapi kalau kita mau kebenaran, lakukan yang tertulis. Jangan buat aturan baru lagi. 2 kali lagu apa? Praise. Bukan lagu pelan, mau masuk toh. Oh terus iya. 3 lagu praise, terus balik pelan lagi, Baru baru masuk khotbah. Enggak ada itu. Itu enggak tertulis. Tapi enggak apa-apa kok kita melakukan. Tapi jangan itu dianggap sebagai kebenaran. Itu namanya pembenaran. Lanjut. Oke. Berikutnya, sebelum memberikan persembahan didasari oleh firman Tuhan. Nah, ini ada beberapa gereja yang melakukan ini. Itu Iya. kebenaran atau pembenaran? Pembenaran itu biasanya apa ya? Offering message namanya Iya, biasanya istilahnya. offering. Tapi istilah psikologisnya itu membuat orang yang memberi itu bergairah. Apalagi pakai amplopnya diangkat, terus suruh baca statement di depan. Maaf ya saudara, itu semua bentuk pembenaran. Tujuannya supaya kolektornya banyak. Maaf itu. Maka itu pandemik ini membuat perubahan besar dalam gereja. Ya. Karena kita di rumah. Ya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya. Persembahan tunggu di gereja dulu agar Tuhan gerakkan berapa nominal yang harus diberi. Wah, Ya. ini kebenaran atau pembenaran? Ya. Jelas ini pembenaran. Karena apa? Tuhan, ya, dengar ya. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kaya tidak perlu duit kita. Yang perlu duit itu pekerjaan Tuhan. Maka itu kita jangan cari pembenaran. Ya, untuk memberi persembahan di gereja tidak. Sudahlah. Kalau gereja, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan mengajar jemaat untuk hidup kudus, hidup benar, hidup taat, hidup mengasihi Tuhan. Sudahlah, nggak usah dipompa-pompa untuk memberi. Nggak usah diiming-iming. Saudara, kalau kita memberi sekian, Tuhan pasti kembalikan sekian. Nggak usah. Kalau jemaat diajari hidup taat, hidup kudus, dan semuanya, otomatis jemaat itu memberi. Udah gitu saja. Ya. Covid tidak ada lagi pakai envelope diangkat. Selama Covid. Ada yang ngomong dari Palu itu. Ya. Bapa di surga sungguh baik. Saya bisa lagi mendengarkan kebenaran yang kau sampaikan malam ini. Puji Tuhan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perjamuan kudus di gereja harus dilakukan oleh 12 petugas dan 1 pendetanya. Jadi plus pendeta ya. Dan harus mengenakan pakaian tertentu saat perjamuan sedang berlangsung. Biasanya semacam selempang atau... Ya, seragam tertentu lah. Ya. Itu pembenaran atau kebenaran, Pak? Aduh, kasihan. Kalau ada 12, pasti ada Yudasnya dong. Salah satu itu. Nggak usah dihitung 12 lah. Maaf itu ya. Sudah jelas itu pembenaran ya. Pembenaran gitu loh. Ya, pokoknya gini. Papa di surga nggak suka ritual yang serem-serem, yang syadu-syadu. Maaf loh. Papa kita itu senang yang ceria, ya nggak usah dibawa-bawa ke suasana sendu, syadu, kusuk, nggak usah. Baca kitab Mazmur pasal 100. Itulah liturgi yang benar di dalam ibadah gereja. Mazmur 100, nggak ada waktu untuk membaca, nanti baca di rumah. Masuklah ke pintu gerbangnya dengan sorak-sorai, masuklah ke pelatarannya. Wih, itu seru sekali Mazmur 100 itu.
Oke, Mungkin lanjut. boleh sedikit dijelaskan Papi tentang perjamuan kudus di mana ayatnya? Oh, perjamuan kudus ada banyak, ya. Hmm. Jadi nggak usah yang syadu-syadu. Pokoknya mengingatkan kembali bahwa Yesus pernah menyerahkan dirinya, dagingnya, tubuhnya dipecah-pecah, darahnya dicurahkan. Jangan memanipulasi Alkitab, apalagi memperkosa. Bahwa roti dan anggur itu tidak ada kuasanya sama sekali. Awas, yang mengajarkan ada kuasa di dalam anggur dan roti atau hosti. Saudara, itu jimat, itu penyembahan berhala. Awas. Roti dan anggur, walaupun saya didoakan, nggak ada kuasanya. Karena itu buatan orang. Itu cuma simbol lagi sekali. Jadi tidak sungguh-sungguh sebagai darah Yesus, tubuh Yesus, tidak salah itu. Oke? Hanya simbol supaya kita pegang sesuatu yang kita bisa rasakan. Oh ya, seperti ini Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Nah, begitu pula kita. IRT, ayat yang kebenaran manusia adalah Kain lara. ya kain lara. Ini ya Koden. Sebentar, saya baca ya. Ini ada yang memberikan dari Surabaya. Oh, Yesaya 64 tadi. Oke, sama betul ya. Oh, terjemahan lama pakai kain lara ya. Kain luruh ya. Oke, terima kasih Cuman. Lanjut. Oke, Papi mungkin boleh kesini sedikit? Oh ya. Iya, terima Oke. kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bible study di internal gereja itu harus agar layak melayani. Nah, itu kebenaran atau pembenaran? Ya, maaf, itu pembenaran. Sebab untuk layak melayani tidak harus lewat Bible study di gereja. Untuk layak melayani harus dilihat dari sikapnya sehari-hari di luar gereja. Untuk apa kita kelihatan kudus dan rohani waktu diibadah dan dilihat orang. Tapi di luar gereja kelakuan kita nggak benar. Untuk apa? Maka itu pelayanan kita, ibadah kita kepada Bapa di surga itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Enggak cuma waktu sedang di gereja saja atau sedang ibadah. Oke. Ya, Wah, lanjut. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini menarik. Pertanyaannya adalah lebih nurut kepada ketua sinode dibanding rules turun-temurun gereja itu. Jadi sekalipun ketua sinodenya sudah ganti, aturannya berubah lagi. Nah, yang mana yang harus ditetapkan? Aturan gereja atau ketua sinode? Atau yang pasti firman Tuhan, Iya. Papi. Dua-dua salah. Yang kita ikuti adalah Alkitab. Otoritas tertinggi di alam semesta. Bukan cuma di dalam gereja. Bukan cuma di dalam agama Kristen. Tidak. Di alam semesta ini, otoritas tertinggi adalah Alkitab. Dulu, waktu awal-awal saya melayani, ya cukup lama, sampai 30 tahunan kira-kira, saya itu sering diminta untuk memimpin rapat. Baik dalam yayasan-yayasan, dalam lembaga-lembaga Kristen. Saya dulu cukup banyak jadi penasihat di beberapa yayasan. Nah, tiap kali mereka minta saya memimpin rapat, saya selalu mendahului dengan pertanyaan ini. Nanti selama rapat ini, kita akan menggunakan Alkitab saja untuk mencari solusi atas semua permasalahan kita dalam pelayanan, atau kita mau pakai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau tata gereja. Kalau jawaban mereka, kami mau pakai dua-dua. Saya tanya, kalau kalian pakai dua-dua Alkitab dan anggaran rumah tangga, anggaran dasar yang kita buat, saya nggak mau mimpin. Kenapa? Yang tertulis di Alkitab saja belum semua kita lakukan. Sombong sekali. Kita lakukan yang kita buat sendiri. Aturan-aturan itu. Maka itu kalau saya mimpin rapat, apapun masalahnya, saya kembalikan. Ini ayatnya. Nah, kalau saudara nggak setuju, silakan bantah Tuhan. Karena ini firmannya. Ngerti nggak prinsip itu, saudara? Jadi, jangan ikuti aturan turun-temurun segala macam, kembali ke Alkitab. Wow, kita langsung lanjut pertanyaan berikutnya. Pelayanan mimbar seperti WL, singer, pemain musik adalah pelayanan yang paling penting dan tinggi dibanding pelayanan lain. Apakah itu kebenaran atau pembenaran? Jelas pembenaran. Sebab bagi Tuhan semua pelayanan sama. Jangan sampai pemusik dan singer WL itu dihormati lebih tinggi daripada firman Tuhan.
Jadi nggak ada istilah itu. Maka itu yang bahkan di Perjanjian Baru soal musik itu nggak dibahas sama sekali. Musik itu hanya dibahas di Perjanjian Lama. Jadi sebetulnya boleh pakai juga boleh tidak. Ya, jadi jangan nambah-nambahi. Ya. Maka itu selama COVID ini, maaf loh, pemain musik, singer, WL, orang Papua bilang tara laku. Tara laku. Maaf. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pendeta salah, nggak apa-apa, namanya juga pendeta. Karena apapun kesalahannya, kembali ke pasal pertama. Pendeta nggak pernah salah, kebenaran atau pembenaran. Jelas pembenaran. Kembali yang pertama kali kita belajar tadi. Kebenaran manusia itu seperti kain gombal. Jadi jangan kita sombong. Kalau kita punya pangkat pendeta, kita punya pangkat hamba Tuhan. Ingat, yang ngangkat itu organisasi. Belum tentu Tuhan ngangkat orang itu sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Belum tentu. Maka itu tolong ya rekan-rekan, kita tetap manusia bisa salah. Jangan ngangkat diri sendiri. Sepertinya kita sudah hebat. Nggak bisa salah. Ampuni kami Tuhan. Wow. Pertanyaan berikutnya, nggak apa-apa berbuat apapun, toh nggak merugikan orang lain dan tetap ikut ibadah, tetap pelayanan, tetap berkegiatan di gereja. Kebenaran atau pembenaran? Jelas pembenaran. Karena kalau kita nggak pernah buat salah apa-apa kepada orang, maaf loh, apakah otomatis kita nggak pernah buat salah kepada Tuhan kalau kita sudah buat baik, buat benar di hadapan orang? Belum tentu. Jadi antara Tuhan dengan manusia itu sama posisinya. Maka itu saya pakai hukum ini. Satu, tidak ada hukum yang lebih daripada ini. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatan, pikiranmu semuanya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi bukan nomor 1, nomor 2. Sama. Kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah saudara, jangan cari pembenaran. Inilah hukum yang kita harus taati. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi manusia. Kalau kita mengasihi sesama manusia, berarti kita mengasihi Tuhan. Jadi nggak boleh kita berkata, yang penting aku buat baik di depan manusia. Oh, jangan begitu. Perlu juga buat baik di hadapan Tuhan. Oke, yang berikutnya, minyak urapan, kebenaran atau pembenaran? Tergantung pemakaiannya. Banyak kali kita mencari pembenaran dengan minyak urapan. Tolong perhatikan saudara, minyak urapan itu bukan jimat. Dengar baik-baik, minyak urapan bukan jimat. Milikilah minyak urapan 1 drum 1000 liter. Kalau hidup ini nggak benar, itu lebih baik dibuat goreng ikan dan goreng ayam daripada dipakai. Maaf, serius. Tapi kalau hidup kita benar, takut Tuhan, hidup kudus, percayalah, nggak perlu bawa minyak urapan kemana-mana. Setannya takut ketemu orang seperti itu. Jadi jangan cari pembenaran dengan minyak urapan. Saya sering berkata begini, Yesus Tuhan itu sendiri. Jangan menjadi gereja yang alirannya Yesus plus. Dengar ya, jangan menjadi gereja yang Yesus plus. Yesus plus minyak urapan, Yesus plus anggur perjamuan, Yesus plus banner-banner, Yesus plus dengan baju-baju apa saja. Jangan. Yesus biar Yesus. Nggak usah ditambah apa-apa. Nah, kalau kita memakai tambahan-tambahan, itu berarti pembenaran, bukan kebenaran. Sudah cukup, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Cukup itu saja. Jangan ditambah yang macam-macam. Kasihan Tuhan. Oke. Berikutnya, gereja sering menyatakan bahwa ajaran mereka lebih benar daripada gereja lain. Sering mencari pembenaran. Nah, bagaimana sikap jemaat kalau sebagian tahu bahwa gerejanya ini tidak mau berubah? Padahal di gereja yang lain dia tahu, belajar dari YouTube atau mungkin pernah main ke gereja lain, itu berbeda ajarannya. Apa yang harus dilakukan? Di sisi lain,
kasihan kalau gerejanya ditinggalkan, sudah kenal orang-orangnya. Bagaimana sikap kita Ya. terhadap ini? Kalau saudara kasihan, tahu itu salah, betapa bodohnya kita. Misalnya kita sedang haus, sangat haus. Ternyata di situ hanya ada satu botol yang isinya cairan, ternyata racun. Mau diminum? Ya silakan. Itu pembenaran, mati orang itu. Nah, saya sarankan gak usah kasihan pada gereja seperti itu. Kalau saudara ingin dibenarkan, tinggalkan gereja itu. Itu dia. Jadi nggak perlu kasihan Pak ya, Nggak karena perlu. udah kenal leadernya. Iya, ya udah. tetap berhubungan baik silakan, nggak apa-apa. Hmm, Iya. Berarti nggak berteman. Oh jangan, Oke. tetap bersahabat. Ya. Oke, berarti hak pribadi masing-masing Ya. kalau kita ingin tinggalkan gereja Ya. itu, beribadah di tempat lain atau cari pemimpin lain. Oke, berikutnya. Apa ciri-ciri orang melakukan pembenaran diri sendiri? Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu melakukan kebenaran atau pembenaran dengan pakai firman Tuhan? Buah hidupnya akan kelihatan. Ya, maka itu 9 buah roh itu harus jadi contoh. Jadi model di hidup kita. Jadi lihat buah hidupnya. Kalau dia hidup karena kebenaran dan dibenarkan, maka karakter Yesus nyata di hidup orang itu. Tapi kalau ada orang rajin pelayanan, rajin ibadah, rajin doa, tapi nggak ada karakter Yesus, maaf. Lebih baik jangan ikut orang seperti itu. Itu pembenaran. Ya. Berikutnya, ini cukup panjang. Nah, apakah ini kebenaran atau pembenaran? Karena berdasarkan banyak ayat yang ditampilkan di sini ya. Contoh, lagu-lagu di bait suci akan hilang terkait dengan keadaan Covid mungkin Papi ya. Ada di Amos 8 ayat 3. Saya bacakan dulu, nanti Papi mungkin bisa langsung dirangkum Papi ya. Mayat sangat banyak sehingga dibuang. Ada di Amos. Bumi akan bergoncang. Amos. Festival dan perayaan menjadi sedih. Dalam arti kata keadaan Covid ini tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Berikutnya, hari-hari akan pahit di depan. Anda tidak akan bisa mendengar firman lagi secara langsung. Seorang muda jatuh pingsan ketika mereka masih muda. Berikutnya ada lagi, orang akan mati karena penyakit yang mematikan di Yeremia 16. Ada juga mereka tidak akan dapat berduka atas kematian mereka. Mereka tidak akan dapat menguburkan yang mati sesuai dengan keadaan sekarang. Berikutnya, mereka tidak akan pergi ke rumah kesedihan dan tidak akan menunjukkan simpati. Ya. Berikutnya, besar dan kecil, tua dan muda Banyak, ya. akan mati. Nggak usah semuanya. Oke. Karena saya sering baca berita ini di sosial media. Saya mau balik dulu. Bayangkan kalau itu terjadi dengan keluarga kita. Ngerti nggak? Kalau peristiwa, walaupun ini Alkitab, dan saya tahu yang ditulis ini kebenaran karena ada ayatnya. Tapi jangan pakai kebenaran itu untuk melukai keluarga yang mengalami duka. Sakit loh saudara. Nah artinya ya sudah, kita nikmati sendiri kebenaran ini. Jangan kita sampaikan kepada mereka yang sedang mengalami duka. Sedih. Kemarin ada sahabat baik saya yang meninggal. Terus tadi ada yang bertanya, dia dimakamkan secara Kristiani atau secara Covid? Nah itu contoh. Itu nggak penting. Sebab orangnya sudah meninggal. Jadi tolong ya, kalau kita mau menggunakan ayat-ayat tertentu, lihat situasinya dulu. Jaga perasaan orang lain. Supaya walaupun itu firman kebenaran, tetapi kalau pakainya salah, itu jadi pembenaran. Lanjut. Ya, kebetulan pertanyaannya sudah habis, Papi. Oh, Iya, habis. karena sudah dirangkum, tidak terasa kita sudah 45 menit. Oh, coba lihat ya berapa menit. Iya, di sini juga ada. 40 ya, enggak apa-apa. Nah, sekarang sebelum kita lanjut Mungkin di Iya. Zoom ada banyak. Iya, sebelum kita lanjut ke konklusinya, Pak, di akhir talk show nanti, boleh teman-teman di Facebook, di Instagram, dan di Zoom boleh bertanya secara langsung. Sekarang kita masuk sesi pertanyaan langsung di talk show kebenaran versus pembenaran. Oke, thank you Papi dan thank you Bro Jeremy. Sama-sama. Pertanyaan yang masuk di Zoom
Yang pertama ini dari Pak Fran di Sumba. Bagaimana Bapak kalau orang yang membiarkan masalahnya agar tidak diketahui pemimpinnya, seolah-olah aman-aman saja pelayanannya, sehingga merasa nyaman dan takut dibilang gagal pelayanannya. Bagaimana Pak? Oh, berbahaya sekali. Kalau dia sudah tahu salah dan tetap melayani, itu menyakitkan hati Tuhan. Jadi harus terbuka kalau ada kelemahan, kekurangan di diri sendiri. Itulah hidup yang mau dibenarkan. Jadi jangan takut ngakui kesalahan. Lanjut. Thank you Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari Bro Christopher. Dalam beberapa kali kesempatan melayani di LP, Papa dengan mudah mempromosikan napi-napi yang katanya dalam tanda kutip difitnah. Kok bisa dengan mudah Papa mempromosikan orang-orang yang berurusan dengan hukum? Kalau ternyata salah, apa artinya Papa nggak ikut menyebarkan ketidakbenaran? Nah, kan sudah jelas spesifik, ada yang difitnah. Jadi bukan untuk semua warga binaan. Ya, jadi saya tidak pernah menyamaratakan. Nah, kalau yang bertanya ini beranggapan seperti itu artinya saya menyamaratakan bahwa semua warga binaan itu adalah hasil fitnahan. Tidak. Maka itu saya selalu menekankan bagi saudara yang mengalami fitnahan. Karena tidak semua yang di dalam penjara itu orang bersalah. Tidak semua. Maka itu tidak boleh disamaratakan. Jadi bagi yang salah, kan berkali-kali saya mengatakan kalau ibadah bersama para warga binaan, jangan nambahi kesalahan lagi ya, selesaikan masa hukumannya supaya cepat bebas, jangan nambahi kesalahan lagi. Jadi beda ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini dari Pak Santo, Pak. Ada hamba Tuhan dalam situasi saat ini menganjurkan pada umatnya untuk kolekte dan perpuluhan lewat transfer. Ini benar atau pembenaran? Ya, itu namanya pembenaran. Gembala yang takut Tuhan, pendeta yang hidup dibenarkan di dalam kebenaran, tidak perlu istilah Jawa ngobiak-ngobiak. Tidak perlu mendorong-dorong jemaat, jangan lupa ya perpuluhannya, persembahannya, ini nomor rekeningnya. Gak perlu. Tuhan tahu kebutuhan kita masing-masing. Ya, sama toh seperti anak-anak sekolah. Lu nggak sekolah kok suruh bayar. Nah, kayak begitu. Nah, kita nggak ke gereja kok suruh bayar. Lanjut. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Andreas. Kalau dalam kondisi tertentu sampai kita ada di sebuah pengadilan karena kita dituduh bersalah oleh suatu perkara, padahal kita tidak bersalah. Nah, apakah boleh kita dibela oleh seorang pembela dalam sidang tersebut? Ya, boleh. Tapi jauh lebih baik kalau pembela kita Tuhan Yesus Kristus. Ingat, hari-hari ini ada istilah yang ngeri. Karmanya Ahok. Betul tidak? Nah, saudara, ketika Ahok disalahkan padahal dia tidak salah, ya dia diam saja. Akhirnya, maaf ini ya, tapi fakta, kebenaran menyatakan diri. Semua loh saudara. Enggak ada yang tersisa satupun dari mereka yang memojokkan Ahok. Enggak ada satupun yang sisa. Dihabisin semua oleh karma itu. Maaf saya berkata ini. Jadi kalau memang di pengadilan dinyatakan salah padahal nggak salah, baik kalau ada yang mau membela. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Nikmati. Seperti Yusuf. Dia divonis umur hidup tanpa diadili. Tuhan yang datang untuk membela dia. Nah itu pertanyaan yang tadi itu. Kalau yang difitnah, tunggu. Tuhan akan hadir untuk kita semua. Wow. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Instagram. Nah, banyak gereja yang sedikit-sedikit menerapkan scoring pada pelayan-pelayan yang melakukan kesalahan. Nah, ini kebenaran atau pembenaran? Karena kata leader, kata pendeta itu demi kebaikan untuk jemaat melayani gitu. Oke. Saudara, Tuhan Yesus itu waktu menerima Yudas dan menerima Petrus, menerima dengan hati yang sama.
tidak ada pemecatan atau skorsing. Sejak awal Tuhan Yesus tahu Yudas itu modelnya seperti apa. Nggak ada skorsing, nggak ada pemecatan. Selalu diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi akhirnya Petrus yang bertobat, Yudas yang tidak. Jadi tolong gereja, jangan menskorsing orang, menghukum orang. Jangan. Ya, dosa itu semuanya sama di mata Tuhan. Yang berdosa nggak cuma yang kelihatan berbuat dosa. Belum tentu yang nggak kelihatan berbuat dosa, dia nggak berdosa. Ngerti nggak kalimat ini? Jadi nggak ada skorsing itu dalam gereja itu tidak ada. Terimalah Petrus seperti Yesus menerima Petrus. Nah, lanjut. Oke, masih dari Instagram, Pak Daniel. Apakah perpuluhan harus diberikan ke gereja yang tempat kita bertumbuh? Nah, itu kebenaran atau pembenaran? Jadi harus di gereja yang kita ibadah, begitu. Itu pembenaran. Karena tidak ada ayatnya perpuluhan dibawa ke gereja. Banyak salah ngerti Malaki 3:10. Supaya ada makanan di rumahku. Bawa ke perbendaharaan rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan itu bukan gedung gereja. Dalam perjanjian baru, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, hatimu itu rumah Tuhan. Jadi, semua kita berhak terima perpuluhan. Karena kita ini rumah Tuhan. Ya itulah ayat. Ya, tapi kencang sekali jangan dari Samarinda. Amin. Oke ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke Arianto. Mungkin ada pertanyaan lagi di Zoom. Oke, ya. Bro Yeremi, ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Saya pernah dengar pelayan Tuhan diprotes karena dia meninggalkan istrinya hidup dengan wanita lain. Katanya tidak layak menjadi pelayan Tuhan. Kebenaran atau pembenaran? Iya, kalau sudah menikah ngapain ninggalin istri? Terus masih melayani lagi. Udahlah jadi penjual bakso aja lebih terhormat. Jangan jadi pelayan Tuhan kalau begitu. Yang sudah salah kok cari pembenaran. Jangan. Kembali ke istri dulu. Karena surat Timotius, seorang pelayan Tuhan adalah pengurus rumah tangganya yang baik. Harus begitu. Oke. Silakan. Oke, lanjut di Zoom ya. Ini pertanyaannya hampir sama seperti yang tadi sudah ditanyakan mengenai Maleakhi 3 ayat 10. Jadi untuk Yunike, pertanyaannya tadi sudah dijawab ya sama Papi mengenai perpuluhan. Kemudian lanjut, dari Pak Geri, bagaimana dengan doa metode penumpangan tangan? Ya, memang ada ayatnya. Tapi juga ada firman. Saya lupa di mana. Paulus berkata, jangan tergopoh-gopoh dengan menumpangkan tangan. Nah, pertanyaannya, untuk apa penumpangan tangan? Harus ada tujuan yang pasti. Tidak harus pakai penumpangan tangan. Masalahnya begini loh. Ada hamba Tuhan hebat. Ya, kita sering tahu biasanya gereja di Indonesia itu selalu punya anggapan pendeta luar negeri jauh lebih sakti daripada pendeta lokal. Betul tidak? Ya. Maka itu kalau ada pendeta luar negeri, wah, orang berbondong-bondong maju ke depan untuk ditumpangi tangan. Saudara dengar ya, maaf saya ngomong. Cari pendeta-pendeta hebat, 10-20 orang. Silakan tumpang tangan di kepala kita. Kalau kitanya nggak benar hidupnya, penumpangan tangan itu malah nggak ada artinya. Karena yang menentukan bukan penumpangan tangan hamba Tuhan. Yang menentukan itu hidup kita loh, sudah dibenarkan atau belum, karena kebenaran. Jadi jangan cari pembenaran dengan minta ditumpangi tangan. Lanjut. Siap, luar biasa Pak. Berikutnya ini dari Pak Joko, bagaimana dengan praktek pembukuan ganda, pembelian faktur pajak, agar pajak yang disetor menjadi kecil, tidak apa adanya. Ini pembenaran atau kebenaran? Ya, saudara, bagaimanapun juga kita harus jujur. Terserah pemerintah mau pakai salah atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusannya di hadapan Tuhan. Jadi jangan pakai pembukuan ganda. Kalau memang untung kita besar dan harus bayar pajak begitu, ya sudah, lakukan. Begitu, Tuhan akan bela kalau kita hidup dalam kebenaran. Jadi jangan cari pembenaran. Itu. Makasih Pak. Ya. Lanjut ya, ini dari Pak Joko lagi. Bagaimana dengan suap dalam kasus di pengadilan? Karena kalau tidak nyuap hakim, panitera dan lain-lain, maka kasus akan didiamkan
bahkan akan kalah walaupun faktanya orang itu benar. Apakah suatu kebenaran? Ya, jelas tidak. Dalam kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Keluaran. Suap itu kebencian Tuhan. Begini, yang mengalami ketidakadilan, nah ini lagi yang tanya tadi ya, Kristo, dengar. Memang hukum di Indonesia ini kacau balau. Ngeri. Hampir, maaf ini, tidak ada hakim dan jaksa panitera yang gak doyan duit. Maka itu ada istilah di Indonesia, maklar perkara. Itu ngeri sekali. Saya cuma mau katakan satu. Tunggu. Semua orang bisa mati, saudara. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, percayalah, nggak lama mereka yang nggak adil itu akan mati satu persatu. Maaf saya berkata itu. Jadi jangan menggunakan suap uang, jangan. Lebih baik nunggu Tuhan saja. Yang maha adil akan bertindak. Oke, lanjut. Luar biasa, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Andreas. Bolehkah wajah Tuhan Yesus itu dilukis atau digambar seperti model kartun seperti banyak di kaos, di komik, dan lain-lain? Ya, boleh aja. Itu nggak ada di Alkitab kok. Kita nggak tahu Yesus seperti apa. Nah, justru Alkitab itu berkata, Yesus itu adalah kita di dunia ini. Jadi orang nggak akan terpengaruh mau dibuat kartun, mau dibuat apa saja, ya nggak apa-apa. Karena Tuhan Yesus nggak pernah marah kok. Karena dia tahu itu bukan aku kok. Aku nggak kayak begitu. Nah, kalau saudara dan saya hidup dengan karakter Yesus, maka orang melihat Yesus lewat kita. Jadi nggak apa-apa soal itu. Siap. Makasih, Pak. Selanjutnya dari Pak Berli Situmoran. Apakah boleh kerja Ibu di ini, perusahaan judi? Ibu bukan bapak. Berli ini ibu. Iya. Maaf, Ibu. Ini apakah boleh kerja di perusahaan judi dan rokok? Ya, boleh. Karena buat Tuhan bukan soal bagaimana apa itu judinya atau rokoknya. Ya, yang penting kita kerja di situ dengan baik. Nah, gunakan hasil kerja untuk memuliakan Tuhan. Tidak apa. Oke, makasih, Pak. Ini berikutnya dari Ibu Eva. Kemudian tadi sudah dijelaskan persembahan persepuluhan tidak harus diberikan kepada gereja di mana kita berjemaat. Apakah persepuluhan boleh dibagi-bagi untuk pelayan Tuhan di daerah-daerah? Harus. Harus begitu. Itulah kejahatan gereja kaya. Ya. Maka itu tolong ya yang punya perpuluhan, kalau pendetamu sudah kaya jangan diberi terus. Bagi ke yang lain. Apalagi ada gereja jahat loh. Karena zaman pandemik kan nggak bisa ke gereja. Ada pendeta yang minta tolong ya bukti transfer perpuluhannya supaya di WA ke kami. Ya ampun. Nggak percaya betul itu pendeta. Maaf ya. Lebih baik saudara keluar dari gereja seperti itu. Berarti mereka nggak ngurus hidup saudara, tapi mereka ngurus duit saudara. Dah, itu saja. Oke, Bro Jeremy, apakah Ada. lanjutkan di Zoom atau mau di IG dulu? Saya lanjut yang baca di Instagram dulu ya. Silakan. Instagram ada. Kalau membeli lotre yang dilegalkan di satu negara tertentu atau melakukan sesuatu yang dilegalkan di negara tertentu, itu kebenaran atau pembenaran, Pak? Iya. Lagi sekali, nggak usah cari yang macem-macem lah. Beri aja, kalau mau beri ya beri, nggak usah tunggu lotre dulu. Itu orang pelit, maaf. Oke, kita langsung lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, yang lagi viral karena Ahok, pada mereka itu kebenaran atau pembenaran? Ini pertanyaannya mungkin terkait Yang orang-orang mana yang ini mungkin pertanyaannya orang-orang terkait yang melakukan hal zolim mungkin terhadap Ahok ya. Nah, itu mereka melakukan kebenaran atau pembenaran, sedangkan mereka sendiri melakukan hal-hal yang seperti mungkin korupsi dan lain-lain. Jadi mereka membenarkan atas Dan dasar mana mereka pertanyaannya? sendiri. Yang ini. Bentar. Iya. Yang lagi viral karena Karena Ahok. Ahok. Oh, pada mereka itu pembenaran atau kebenaran? Ya Seringkali pasti ya. kebenaran dong. Betul. Karena itu kebenaran yang Tuhan nyatakan. Bukan hanya untuk Ahok. Tapi untuk semua kita. Kalau kita itu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan membela. Itu dia. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Instagram. Ada hamba Tuhan yang mengatakan main saham dan trading adalah judi. Kebenaran atau pembenaran? Iya,
tergantung motivasi orang itu. Ya, trading itu kan memang peraturan di semua negara ada. Trading itu nggak salah. Motivasinya, ya. Jadi tolong hamba-hamba Tuhan yang belum tahu betul soal trading, lebih baik nggak usah ngomong supaya daripada salah. Nanti itu, ya itu. Dari Facebook yang ini ya. Tanpa disadari hamba Tuhan banyak mengutuk. Apalagi kalau kita nggak beribadah lagi di gerejanya itu. Nah. Sebenarnya itu dia hanya sakit hati karena jemaatnya hilang. Iya. Atau memang... Iya, Tuhan itu nggak pernah ngutuk kita loh. Masa hamba Tuhan ngutuki jemaat? Aduh, salah sekali itu. Ya sudahlah, keluar aja dari gereja yang suka kutuk mengutuk. Jangan cari pembenaran dengan itu. Lanjut. Oke, ada lagi di Facebook. Oke, masih sama. Bisa lanjut dulu Kak Ari di Zoom karena pertanyaannya rata-rata sama. Silakan, mungkin ada lagi di Zoom. Pertanyaan dari Amos, Pak. Tapi maaf, Amos bertanya, selama saya ikut perjalanan Papi, satu pertanyaan dalam diri saya, maaf ya Pak, ini berulang-ulang minta maaf ini Pak. Kalau saya harus keluar dari gereja saya saat ini, saya pindah kemana supaya saya dapat dimuridkan juga seperti yang saya dapat dari Papi? Ikut PD Tulus saja. Haleluya. Aman. Buat teman-teman di Instagram dan Facebook yang nggak tahu PD Tulus, itu adalah salah satu komunitas Di Balikpapan. di Balikpapan, orang-orang hebat ini. Jadi ini mereka yang mengadakan talk show kebenaran versus pembenaran. Ya. Sekarang ini selama pandemik kan gerejanya gereja Zoom, gereja online. Ya udah ikut itu saja, cari yang benar. Nggak usah panik-panik. Oke, lanjut Kak Ini Ari. dah sebentar. Oh, oke. Oh, apakah ada? di Zoom saya di Facebook, maaf, saya akan bacakan. Apakah ada tempat khusus untuk menabur biar jangan salah tabur? Nah, kebenaran atau pembenaran? Iya. Pembenaran kalau gereja sudah berkata jangan nabur kemana-mana, harus di tempat kita ini. Karena mereka punya prinsip seperti restoran dong. Kamu makan di mana ya bayar di situ. Masa kamu makan di restoran A bayar restoran B? Itu pembenaran. Sebab gereja bukan restoran, tahu? Nah, untuk menabur tolong baca Ari Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 ayat yang ke-12. Ya. Firman Tuhan katakan begini, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, 1, orang asing, 2, terus orang anak yatim, 3, dan kepada janda, 4, terus supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Nah, jadi saudara, perpuluhan itu untuk 4 kelompok orang. 1, hamba Tuhan, orang Lewi. 2, orang asing. Orang asing itu nggak harus Kristen. Tidak. Pokoknya ada kaum urban dari desa ke kota kita untuk cari kerja. Mereka berhak terima perpuluhan. Yang ketiga, anak yatim. Keempat, janda. Bagi supaya mereka bisa makan dan sampai kenyang. Itu dia. Wow. Lanjut Kak Ari, ada pertanyaan berikutnya di Zoom. Oke, ada nih. Sebentar, ini ada. Masih ada ini. Silakan. Nah. Dari Pak Akwang Alexander ini. Sang pendeta semakin percaya kekuatan gaib itu ada setelah anaknya sakit akibat dikutuk tetangganya. Eksorsisme atau ritual pengusiran setan semakin marak di kalangan umat Kristen selama 10 tahun terakhir. Ini kebenaran atau pembenaran? Ya, itu pembenaran itu. Karena orang benar tidak bisa kerasukan setan. Orang benar tidak bisa kena kutuk, apalagi tetangga. Masa Tuhan kalah dengan tetangga? Apalagi bilang hamba Tuhan. Berarti ada yang gak beres di hidup orang itu. Wow. Sampai anaknya kena kutuk. Karena 1 Yohanes 4 berkata ayat 5. Yang di dalam kita lebih besar daripada yang di luar. Ya sudah. Itu. Lanjut.
Saya lanjut baca Banyak. yang di Facebook, Koari. Silakan. Mau tanya, kenapa orang-orang Kristen masih banyak yang cerai, bahkan jutaan? Nah, bukankah jelas di firman Tuhan apa yang sudah disatukan tidak bisa? Nah, itu kebenaran atau pembenaran? Ya pasti pembenaran. Apakah diperbolehkan? Enggak, jelas tidak. Malaikat 2:16, aku benci perceraian. Jadi kita nggak usah ngurusin yang melanggar firman. Ayo kita urusi hidup kita untuk tetap setia kepada firman. Itu saja. Lanjut, Ari. Sudah 1 jam ini ada tanpa rasa. pertanyaan dari Pak Erik. Kapan usaha memulai bayar pajak ke pemerintah? Apakah kita bayar pajak termasuk kebenaran? Oh iya, kalau bayar pajak pasti kebenaran. Karena itu ada peraturan. Harus bayar pajak. Supaya negara itu kan seperti rumah tangga. Nah, rumah tangga kan perlu belanja. Nah, belanjanya negara itu pajaknya rakyat. Yang dipakai untuk gaji PNS, gaji semuanya itu. Jadi harus bayar pajak itu. Saya lanjut di Facebook, ada satu. Silakan. Banyak anak muda sekarang lebih memilih untuk menjadi agnostik. Pendapat Papi tentang itu seperti apa? Wah, ini benar atau enggak? Ya, agnostis itu orang yang cuek dan acuh kepada Tuhan. Betul. Itu karena kesalahan gereja. Yang mengajarkan hal-hal yang kuno-kuno, yang dulu-dulu yang gak relevan. Untuk zaman sekarang ini. Maka itu anak muda gak mau masuk gereja. Karena dibilang ini kuno. Ya, betul. Ayo gereja kita merubah pelayanan kita. Sampai anak-anak muda pun bisa menemukan jawaban. Maka itu gereja jangan cuma khotbah surga neraka Yudea Galilea saja ya. Tapi khotbahkan fakta hidup ini. Ayo Ri, apa lagi? Kalau ada lagi yang di Facebook Oke, mungkin. dari Pak Marques ya. Ada hamba Tuhan yang bilang kalau tidak bayar perpuluhan, nanti kalau mati pasti masuk neraka. Apakah ini kebenaran atau pembenaran? Wih, jelas pembenaran itu pendeta cari duit. Nggak ada ayat orang nggak bayar perpuluhan masuk neraka. Sadis itu hamba Tuhan. Silakan Koari berikutnya. Oke, ini dari Bu Vivi Samarinda. Pak Daniel mau tanya, kalau ada bekas dukun bertobat dan menjadi hamba Tuhan, tapi dalam khotbahnya masih bisa melihat bahwa ada jemaat kena setan atau bukan, dan bisa mengobatinya. Dan hamba Tuhan itu menjadi terkenal pendeta pengusir setan, dan selalu dapat mendengar suara Tuhan, dan suka bernubuat, dan diklaim selalu terjadi. Apakah ajaran hamba Tuhan boleh kita ikuti? Ini merupakan pembenaran atau kebenaran? Ya, buahnya. Hamba Tuhan itu buah hidupnya bagaimana? Keluarganya bagaimana? Karakter Yesus nyata atau tidak? Lalu, kalau dia ngajar, orang-orang yang diajar itu ditarik ke dirinya atau diajak kepada Tuhan Yesus. Nah, dari buahnya. Terus saya katakan hati-hati, karena antara Tuhan dengan iblis itu tipis loh jaraknya. Karena iblis bisa menyaru, bisa menyerupai malaikat terang. Betul tidak? Di 1 Korintus 2 Korintus ada ayat itu. Jadi tolong hati-hati kalau begitu. Dan tolong rekan-rekan hamba Tuhan yang latar belakangnya dukun, lebih baik tetap memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Jangan memuji kuasa gelap itu. Dari buahnya. Lanjut. Oke, saya lanjut yang di Instagram ada Koari. Yang di Instagram ada satu pertanyaan Masuk gereja. terkait kasus-kasus yang sudah sering terjadi. Kristen dan Islam sering bertikai. Nah, apakah kalau kita membela sesuai dengan firman Tuhan itu kebenaran atau itu membenarkan? Ya, kita dilarang ikut perdebatan. Surat Paulus kepada Timotius. Berdebat itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kebenaran itu nggak perlu dibela. Dia sudah benar. Ngapain dibela? Jadi jangan ikut perdebatan seperti itu. Sekalipun mungkin benar Pak ya. Iya, kita diam saja. Lebih baik kita diam saja. Iya. Lanjut Koari, ada lagi di Zoom? Ada ini dari Pak Nelson. Oke, silakan. Nelson sendiri. Koden, saya Iya. disuruh bayar sogokan ke bidang yang membina kami di bidang pembinaan WPP dan mengecilkan laporan pembayaran pajak ke negara
bayar pajak hanya 200.000 per bulan, tapi sokoannya 1,5 juta per bulan. Kalau saya tidak mau pabrik saya di dalam LP ditutup, apakah lebih baik ditutup saja daripada berbuat dosa lagi di dalam LP? Pembenaran atau kebenaran? Mohon sarannya Ya, yang terbaik. inilah Indonesia. Aduh, rusak memang negara kita ini. Kita doakan Jokowi supaya tegas sampai ke bawah-bawah. Nah, bagi yang belum tahu siapa Pak Nelson, saya harap jawaban saya tidak disalahgunakan. Ya, Pak Nelson Sembiring ini satu-satunya orang di Indonesia yang membuat terobosan hebat di LP di mana dia sekarang tinggal. Nah, ini karena fitnaan. Oke, dia jadi tumbal. Kita nggak usah bahas itu. Nah, Pak Nelson ini dapat kepercayaan untuk buka pabrik tahu tersehat sedunia. Itu ternyata adanya di LP Porong, Jawa Timur, dan dikerjakan oleh Pak Nelson anak Tuhan ini. Dan pabrik tahu ini menghidupi banyak orang. Maka itu saya berani berkata, ikuti permintaan mereka. Karena kalau sampai ditutup pabrik itu, kasihan mereka yang butuh hidup dari pabrik tahu itu. Yang kedua, kalau sampai ditutup, belum ada di luar LP Porong, ada orang bisa buat tahu sebagus itu. Nah, nanti kalau Pak Nelson sudah bebas, lakukan kebenaran. Ya, nggak usah nurutin lagi, karena sudah bebas punya pabrik sendiri. Maaf lagi sekali yang belum tahu, jangan menyalahgunakan jawaban saya. Lanjut. Wow, menarik. Ko Ari, boleh lanjut lagi? Ada pertanyaan? Oke, tapi ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Silakan. Yang pertama dari Bu Liligo, Pak Daniel, ada orang bilang minum wine kadar alkoholnya rendah 18-20%. Minum 1 sloki kecil itu supaya sehat. Menurut firman Tuhan bagaimana? Takutnya kan kecanduan. Itu kebenaran atau pembenaran? Ya itu pembenaran, mau mabuk pakai Alkitab itu. Sudahlah. Yang dimaksud Paulus dalam surat Timotius, minumlah anggur sedikit. Itu jus anggur yang murni. Anggur yang belum difermentasi. Anggur yang tidak beralkohol. Nah, tapi apakah boleh minum wine? Boleh saja. Asal bukan berkelebihan. Ingat itu loh, apalagi sampai kecanduan. Kalau nggak minum itu nggak bisa tidur. Awas yang begitu. Ya, jangan cari pembenaran. Oke. Silakan. Oke, satu lagi, Papi, ini satu pertanyaan Ya. yang terakhir. Banyak gereja yang gembala sentris, ditambah dengan pandangan bahwa pendeta juga manusia, serta pandangan yang penting kita tetap melayani Tuhan. Apakah ini bisa menjadi alasan kita tetap bertahan di gereja tersebut? Nah, jangan bertahan di situ. Jelas salah kok hamba Tuhan itu. Berarti hamba Tuhan itu cari pembenaran, tidak hidupi kebenaran. Nah, kalau begitu maaf, apa bedanya dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam di zaman Yesus yang selalu mencari pembenaran sembunyi di balik kitab Taurat. Itu loh. Jadi kalau kita tahu hamba Tuhan pemimpin kita seperti itu, ya tinggalkanlah. Ini selama pandemi kan tinggalkan, kan nggak ada yang tahu. Memang nggak ke gereja. Maaf. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah tanya di Zoom, di Instagram, dan di Facebook. Terakhir, abis itu nanti kita lanjut ke konklusinya. Iya. Papi silahkan. Di Instagram, kebenaran seperti apa yang harus dilakukan kalau ada pasangan yang selingkuh dan sudah ketahuan berbuat zina? Terhadap rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Kebenaran seperti apa terhadap pasangan yang dihianati? Gembala dari pasangan itu yang harus melayani dan mengembalakan. Kalau memang mau bertobat, terimalah kembali. Kalau tidak mau bertobat, tidak ada perceraian tetap, suruh dia pergi. Udah puas-puaskan kamu dengan orang lain itu. Jangan ganggu aku dengan anak-anakku. Maaf. Biar Tuhan yang berurusan dengan yang salah. Wow. Ya, jadi gembala yang punya tugas untuk melayani keluarga seperti itu. Wow, menarik.
Nggak terasa, Papi, udah lebih dari 1 jam. Iya ini, berapa menit ini? Sudah, bentar. Wah, 1 jam 12 menit. Sekarang Papi Daniel silakan konklusinya terhadap kebenaran versus pembenaran. Ya, kita baca Yohanes 17 ayat 17. Biarlah ini terjadi di hidup kita semuanya. Yohanes 17 ayat 17. Menarik sekali firman Tuhan ini. Oke. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. PIS. Jadikanlah mereka milik khusus Bapa. Melalui kebenaran. Perkataan Bapa itulah kebenaran. Nah ini PIS-nya tekanannya jadikanlah kita semua milik khusus Bapa. Melalui kebenaran. Terima kasih TSI. Buatlah mereka menjadi milik-Mu yang khusus. Melalui ajaran benar. Semua firman-Mu adalah ajaran benar. Jadi rekan-rekan hamba Tuhan, jaga hidup kita. Jangan memanipulasi firman. Kalau saya nggak berkata, jangan memperkosa firman. Demi keuntungan kita, membuat jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita berjalan di tempat yang salah. Saya harap mengerti. Lalu untuk jemaat, mulai hari ini, biarlah firman ini menjadi rel, menjadi jalan buat kita. Bahwa kebenaran itu adalah firman dan Yesus. Pembenaran itu adalah kesalahan kita yang kita mau tutupi pakai firman. Jangan begitu. FAYH. Bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran. Saya ulangi sebentar. Maaf ya. Kok belum ya. Bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran. Kebenaran firman-Mu. Oh, sebentar ini gimana bacanya? Bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran pada mereka. Oh. Firman-Mu. Iya, ini Pak cara motongnya saya nggak ngerti. Ini begini. Bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu kepada mereka. Oke. Jelasnya, jadi kebenaran tetap Yesus dan firman-Nya, nggak bisa diganti dengan apapun juga. Oke, Ari? Oke. Cukup, Papi? Ini dari terus-terusan ada yang dari Taipei ada komentar bagus. Mampus deh. Diusir tapi biar dia berurusan dengan Tuhan. Luar biasa hikmatnya. Oke. Apa ini mampus deh kamu tuh Ramo? Ini yang selingkuh tadi lah berarti. Mampus dah diusir. Oke, buat teman-teman di Facebook, di Instagram yang mengikuti talk show hari ini bersama Papi Daniel Alexander, nanti bisa mengikuti yang berikut-berikutnya akan diadakan lagi pastinya. Tidak tentu kapan waktunya, tapi yang pasti terima kasih untuk PD Tulus yang telah mengadakan talk show with Daniel Alexander. Dan saya kembalikan waktunya ke Kohari Yanto. Terima kasih, silakan Kohari Yanto. Terima kasih Papi Daniel dan juga Bro Jeremy. Malam hari ini kita benar-benar diperlengkapi supaya kita hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam pembenaran. Oke, makasih untuk malam hari ini. Pak Jeki Misa, Pak Pendeta Jeki, kita bisa tutup di dalam doa, Pak Pendeta. Saya bantu arahkan ke saya bantu arahkan tunggu dan sebentar. Instagramnya ke sini ya, ke Zoom. Oke. Terima kasih Tuhan buat acara talk show ini. Ini bukan sekedar hanya memberikan sebuah pengetahuan atau transformasi tentang sebuah kebenaran firman, tetapi biarlah malam ini menjadi sebuah transformasi. Amin. Hidup setiap orang yang mendengar, setiap orang yang mengikuti Yesus bukan menjadi sebuah kegiatan rohani, tapi melainkan menjadi kehidupan rohani.
Terima kasih Tuhan, kebenaran yang selama ini kami anut, kami pelajari tentang Kristus itu tidak bisa dikutak-atik. Amin. Dia untuk membenarkan sesuatu yang salah jadi benar atau yang lain Bapak. Tapi biarkanlah kebenaran itu ada dalam Yohanes 1 ayat 1, di dalam Kristuslah ada kebenaran pada kami Tuhan. Memberkati Bapak Daniel yang sudah menjadi salam berkat bagi kami semua. Seluruh yang mengikutinya, baik yang di Zoom, baik yang di Facebook maupun yang di Instagram, kami diberkati malam ini. Kami akan semangat, ada antusias, ada spirit ingin menjadi seorang murid, belajar dan tidak pernah berhenti belajar tentang kebenaran. Amin. Terima kasih. Doa kami, biarlah bangsa kami yang sedang menghadapi Tuhan pandemi Yesus, tolong. sekarang itu mutlak dapat dikalahkan semua hal. Amin. Amin. Dan kita kebenaran itu akan memerdekakan, kebenaran itu akan menyembuhkan, kebenaran itu akan memulihkan semua keadaan kami Bapa. Sebab kebenaran adalah janji firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Anceki. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Thank you, Koden. Sama-sama. Morning Star. Besok jadi. Ayo. Oh ya, sekarang mau. Oke, jam 8 ya. Thank you. Selamat istirahat semuanya. Thank you. Perhatian. Besok jam 8 pagi WIB ada Zoom lagi tentang akhir zaman. Wow. Sebentar, Hendro, kamu bisa nulis di Zoom nggak sekarang ini? Apa Pak? Hari Sabtu toh. Lah ya, besok kan Sabtu. Iya, Sabtu. Besok itu Sabtu ya? So Sabtu. Iya. Sudah Sabtu ya? Lah ya, cepat sekali ya ampun, gak kerasa. Nah, coba Hendro, kamu bisa, ada yang tahu nggak? Kapan itu sempat dikirim di korak? Sudah Koden. Ini sudah ngirim kemarin di korak. Nanti tak kirim lagi. Nggak, maksudnya di Zoom ini supaya tahu. Linknya, sebentar. Hendro dari Jogja ini. Papa lupa, kamu kirimnya kemana itu ya, sebentar. Di korak ya, ada ya? Oh ini. Iya. Saya yang kirim korak. Siapa yang ngirim? Denny. Oh, Denny. Jogja. Oh, ya wes. Jadi tolong ya dikirim supaya yang lain juga tahu. Bisa masuk ke Zoom nggak sekarang ini? Nah, Oke, yang saya tak masuk ke, soalnya ke handphone yang satu saya tak masuk juga. Bentar ya. ini sebentar. Ya, jadi yang di IG dan di Facebook tunggu nanti ya, akan di-share linknya untuk besok pagi. Ini siapa yang bisa masuk? An ada di situ? Udah tertulis, Pi. Oh ya, ini Papi kirim ke WA-mu untuk masukkan ke IG dan ke Facebook supaya besok saudara bisa ngikutin. Oh ya, ada hal baru juga dari Oh, iya. kegiatan Papi Daniel Alexander. Bagi teman-teman yang punya TikTok, bisa follow account TikToknya Daniel Alexander, yaitu namanya Daniel Alexander Official. Daniel Alexander Official. Yang ini fotonya ya, bisa di ini ya. Accountnya yang ini ya. Kebetulan nggak ngeliatnya. Oke, sekali lagi yang ini ya fotonya. Nanti teman-teman bisa make sure di situ asli atau enggak karena di link dengan Instagram. Dan ada satu lagi, ada Instagram baru dari Daniel Alexander, yaitu untuk daily inspiration. Nah, untuk first Instagramnya itu memang yang seperti biasanya yang ini sedang dipakai untuk online. Tapi yang itu tidak dipakai untuk online, melainkan postingan daily inspiration yang durasinya short video ya, jadi hanya 2 atau 3 menit. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua bisa ikuti sosial media baru dari Pastor Daniel Alexander, yaitu TikTok.
di alamatnya, username-nya Daniel Alexander Official. Ya, fotonya sama Mami Louis, istrinya Daniel Alexander pastinya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Iya, terima kasih sudah di-share di Zoom. Nanti setiap hari ya, setiap hari kita akan share videonya. 241 Halo kok? 211 940 tapi main tiktokan. Iya tadi. Boleh. Tapi belum sempat. Pelajaran 1 sudah tak tulis di lanjut. Ya wes, Iya, Pak. udah Den, udah masuk. Habis ini baru mau. Ya, terima kasih Bu Melati. Yang di Facebook sudah ditulis oleh Bu Melati. Mungkin nggak? Ya. Oh ya, sudah juga Udah, yang ngikutin. di Apa IG. namanya, data. Oke, sampai ketemu besok pagi. Ya, Tuhan berkati semua ya. Belajar terus. Iya, bentar kok. Kita ditenggelamkan dalam kebenaran. Ya. Iya, iya.